107.7 MHz VOB FM Suara Mahasiswa. Assalamualaikum, hai Sobat VOB, it's Sophie here, your host for today's episode. Welcome to Sapa Mahasiswa. Wah, Sobat VOB, nggak terasa ya, hari ini udah hari ke-15 puasa. Semoga kita dilancarkan terus ya ibadah puasanya. Aku mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Well, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang super luar biasa. Langsung aja, please welcome Kak Dewi. Yeay. Halo Kak Dewi, gimana kabarnya? Halo, ya alhamdulillah kabarnya baik. Sebelumnya bisa Kak Dewi perkenalkan diri dulu nih ke Sobat VOB. Oke, halo semuanya. Tapi sebelumnya mau ngucapin terima kasih juga untuk ini udah ngundang saya untuk bisa berbagi sharing-sharing bersama teman-teman yang lainnya. Dan perkenalkan, nama aku Dewi Dwi Zulasri. Bisa panggil Dewi aja, dari jurusan Pendidikan Biologi Angkatan 21. Wah, kita satu fakultas nih Kak. Iya dong. Nah, lately lagi sibuk apa sih Kak? Oke, lately lagi sibuk ya kerja, kuliah, volunteer, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Super produktif ya Sobat VOB. Oke, sebelum kita nanya-nanya lebih dalam, aku bakal kasih tahu kalian apa aja sih experience dari Kak Dewi. Jadi Kak Dewi ini bukan cuma suka berpetualang, tapi juga aktif banget di berbagai kegiatan nasional dan internasional, dari jadi delegasi Indonesia di Malaysia dan Filipina, ikut pertukaran mahasiswa sampai magang di Taiwan. Selain itu, Kak Dewi juga banyak terlibat di kegiatan sosial, mulai dari literasi lingkungan hingga pengabdian masyarakat di berbagai daerah seperti Papua dan Raja Ampat. Bahkan Kak Dewi juga pernah jadi runner up duta wisata di Kota Tarakan. Wah, luar biasa sekali ya Sobat VOB. Nah Kak, bisa dong ceritain gimana sih awalnya Kak Dewi mulai terjun ke berbagai kegiatan sampai akhirnya bisa dapat kesempatan ke luar negeri? Oke, jadi mungkin awalnya itu ya dari persiapan ya tentunya. Dari kecintaan saya akan kegiatan-kegiatan sosial itu dimulai saat saya SMP. Jadi waktu SMP tuh lagi hektik-hektiknya banget, aktif-aktifnya ikut ekstrakurikuler, terutama pramuka, terus itu OSIS, seperti itu. Nah, lanjut di SMA juga tetap aktif ikut ekstrakurikuler, tapi pengen cakupannya tuh lebih luas lagi. Pengen ngerasain kayak gimana sih kalau kita tuh bisa berdampak di masyarakat secara langsung. Akhirnya diajak nih sama teman untuk join di organisasi mereka. Jadi waktu itu ada komunitas Nunukan Hijau sama ada Wahana Pendidikan Perbatasan. Akhirnya terjun ikut di situ dan bisa berdampak buat orang-orang di sekitar, berbagi ilmu pengetahuan dan juga membersihkan lingkungan seperti itu. Mungkin dari hal-hal yang saya lakukan itu ternyata itu merupakan persiapan sampai akhirnya ketika kesempatan itu datang, semacam ikut seleksi atau pertukaran-pertukaran gitu, ternyata mungkin udah siap nih, makanya bisa sampai terjun ke internasional. Kalau menurut saya seperti itu sih. Berarti harus memang berani mencoba juga ya Kak? Iya, bener banget, harus. Berarti Kak Dewi juga cinta banget nih sama lingkungan. Oke, syukur, alhamdulillah, semoga ya. Oke, apa momen pertama yang bikin kakak yakin, oke, aku bisa nih berprestasi sampai ke internasional? Oke, momen pertama itu saya percaya sama the power of dream and doa. Jadi kedua itu harus berjalan beriringan. Dan ketika apa yang kita mimpikan terus kita tuliskan, itu secara tidak langsung kita memberikan manifesti untuk diri kita sendiri. Nah, saya adalah orang yang tidak pernah berhenti percaya akan mimpi. Jadi, oke, kita udah bermimpi, kita udah berdoa, kita udah realisasikannya seperti apa? Realisasikannya dengan usaha. Dan tidak mungkin gak ada yang berhasil kalau kita gak usaha gitu. So that's why kenapa I'm very sure that I can reach my dream, kayak gitu. Jadi kakak juga tipe yang gini gak sih Kak? Misalnya punya buku diary, terus di list nih apa aja sih impian aku atau wishlist aku gitu? Iya, nulis kayak gitu. Jadi kayak buku saya mungkin banyak ya tulisan-tulisan tangan yang kayak mungkin ini lebay, entah itu curhatan hati atau apa ya pengen dicapai tahun ini, tahun depan itu seperti apa. Karena itu saya pernah baca sesuatu itu akan jauh lebih terencana dan kamu bisa mewujudkan itu kalau kamu menulisnya gitu. Keren. Bisa dibilang well planner ya Kak? Iya, itu harus banget sih, well planner.
Oke, apa sih motivasi terbesar Kak Dewi untuk terus aktif dan gak takut untuk coba hal baru? Oke, tentunya motivasi terbesar saya untuk tetap terus produktif adalah kembali lagi ke tujuan hidup saya. Jadi saya selalu berpikir bahwa hidup itu hidup dan menghidupkan. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitar kita, terutama keluarga kita ya. Pasti keluarga kita juga punya impian untuk kita pribadi. Pengen kita itu memberikan yang terbaik juga ke mereka. Nah, selain itu juga gimana sih kita di dunia ini bisa berdampak untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin mereka itu belum seberuntung kita gitu loh. Sedangkan kita yang punya privilege, yang punya kemampuan harusnya bisa memanfaatkan itu dan membagikan itu kepada mereka-mereka yang memerlukan. Jadi itu motivasi terbesar saya, hidup dan menghidupkan. Jadi memang jangan males ya Sobat POV. Iya. Kadang kita tuh punya, kalau dibilang punya privilege, punya banget, tapi ya kadang nggak digunain dengan baik gitu. Nah, dalam mencapai hal-hal itu Kak, pernah nggak sih Kakak mengalami momen yang kayak udah aku menyerah aja, aku capek gitu? Yaps, tentunya kita pernah berada di fase-fase ya pengen nyerah deh, udah capek banget gitu, stres atau depresi itu pasti pernah. Nah, gimana sih cara kita mengkontrol itu semua? So, kalau aku pribadi adalah untuk selalu ingat dan bawa tujuan hidup kamu. Jadi aku selalu letakkan tujuan hidup aku itu di depan sini, 1 cm atau 5 cm dari depan mata aku. Jadi setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku selalu ingat tujuan hidup itu gitu. Kalau sekarang kamu bermalas-malasan, kalau kamu menyerah sekarang, berarti kamu udah melewatkan hadiah yang akan kamu dapatkan nanti di depan sana gitu. Nah, tadi kita kan udah ngebahas soal gimana sih Kakak punya motivasi ke sana, terus apa aja yang dilakukan. Nah, aku kepo nih, selama Kakak di luar negeri, itu pasti ada yang namanya culture shock, iya kan? Nah, boleh dong Kak di-spill apa aja itu? Oke, culture shocknya selama di luar negeri tentunya nih di makanan. Apalagi kita biasa cewek-cewek doyan banget ya sama makan makanan seblak-seblakan, coklat-coklat, manis-manis kayak gitu. Tapi kalau di luar negeri tuh ya emang rada susah, kagak ada bakso-baksoan, seblak-seblak tuh nggak ada. Terus juga ditambah mungkin karena kita mayoritas, kalau di Indonesia itu mayoritasnya Islam, berbeda sama di luar negeri ya. Jadi untuk mencari the safety food atau halal food for kita itu susah banget. So it's better for you untuk cooking in your home. Jadi Kakak lebih sering masak? Iya, jalan ninjanya adalah memasak. Terus beli bahannya challenging nggak Kak? Challenging banget. Even kalau kamu ke supermarket, kamu beli bahan itu kamu harus baca ingredients-nya. Wow. Nah, kalau di Filipina kan bahasa Inggris kita masih bisa ngerti ya. Yeah. Tapi kalau di Taiwan yang notabene-nya hampir full pakai Mandarin, kita harus translate itu ke bahasa Inggris, tapi itu belum tentu bener-bener translate-nya itu bener gitu loh. Jadi kita harus baca lagi kandungannya, ini mengandung ini atau enggak gitu. Jadi itu challenging banget sih. Itu salah satu tips juga ya guys ya. Itu culture shock-nya. Banyak banget pasti Sobat VOB yang pengen berprestasi hingga level internasional. Nah, tapi bingung harus mulai dari mana. Kalau dari pengalaman Kak Dewi, langkah paling awal yang Kakak lakuin itu apa Kak? Oke, langkah paling awal adalah 1, jangan malas. Itu apa ya? Kayak bisa dibilang suatu penyakit banget ya. Iya, itu penyakit banget. Dihilangin. Karena malas itu bisa jadi karakter. Nah, kalau udah jadi karakter, untuk ngilangin rasa malas itu susah banget gitu. Makanya kenapa dibilang jangan malas, kamu harus mulai produktif. Kalau kamu udah bisa produktif, kamu punya gairah, kamu punya keinginan untuk mencoba hal-hal baru lainnya gitu. Dari situ sih. Intinya jangan malas. Penyakit malas itu. Oke, ada nggak strategi atau kebiasaan yang Kakak lakuin untuk terus berkembang biar nggak stuck terus di comfort zone? Oke, strateginya tentunya saya suka banget sama hal-hal yang baru. Jadi apapun itu akan saya coba karena saya melihat segala sesuatunya itu sebagai sesuatu tantangan, challenging gitu. Nah, supaya saya nggak stuck di situ-situ aja, saya selalu punya planner kayak misalnya nanti setelah saya kuliah saya mau ngapain ya. Besok saya nggak ada kegiatan, saya mau ngapain ya? Nah, saya mau ngapainnya itu ya tentunya hal-hal yang positif gitu. Misalnya ya udah deh, saya tanya organisasi ini mereka buka kegiatan nggak ya? Saya ikut deh. Atau mungkin ada pelatihan, ada webinar, itu bakalan saya ikutin juga. Nah, kalau mau yang simpelnya, mulailah dari mengubah tontonan dan bacaan kamu. Karena itu bisa menjadi suatu kebiasaan yang baik. Kalau bacaan kamu nih yang positif-positif semua, FYP kamu juga pasti positif semua. Explore-nya juga akan seperti itu gitu.
Jadi itu salah satu strategi untuk menghindari kita stuck di situ-situ aja. Oke. Nah, sebenarnya kan ya Kak, kalau di zaman sekarang kita deket banget yang sama yang namanya teknologi, Iya. sosial media. Nah, pasti gampang banget dong kalau misalnya mau cari informasi tentang luar negeri, Iya. ya kan? Nah, bisa nggak Kak direkomendasiin mungkin sobat VOB bisa tahu informasi kayak volunteer atau apapun itu yang keluar negeri itu melalui apa gitu. Oke, nah karena sekarang kita nggak punya keterbatasan lagi ya, teknologi udah canggih banget. Nah tentunya kalian bisa searching-searching di media sosial ya. Tentunya kayak misal kalau di bidang pendidikan yang pemerintahan, di bawah naungan pemerintahan kayak kementerian, kalian boleh banget follow kayak Kementerian Pendidikan, atau kayak sekarang kan kemarin lagi booming-boomingnya MBKM ya, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Biasa tuh kan ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Atau juga kalian bisa kayak cari, banyak sih sebenarnya, kayak searching aja deh intinya kayak open volunteer atau open kegiatan, open seleksi di luar negeri tuh apa aja dalam waktu dekat ini. Biasa di TikTok banyak banget. Karena kan kita buka handphone pegang TikTok maksudnya scroll TikTok aja bisa berjam-jam kan gitu. Jadi banyak banget cakupan atau jaringan di mana kita bisa mencari informasi-informasi tersebut gitu. Oke Sobat VOB, tadi udah dijelasin ya sama Kak Dewi. Jadi kalian, karena kita di zaman sekarang deket banget sama teknologi, media sosial, dan lain sebagainya. Nah jadi tinggal kitanya lagi nih, mau nggak nyari-nyari informasi itu gitu. Karena sekarang tuh udah banyak banget ya Kak ya, program-program ke luar negeri yang bisa kalian ikutin. Jadi kita harus terus update. Dan juga kalau misalnya tertarik, langsung aja digas gitu. Nah Kak, dari pengalaman kakak ke luar negeri, apa aja sih pengalaman yang paling mengesankan? Oke, paling mengesankan sebenarnya banyak sih, tapi especially waktu saya di Filipina, karena di sana intern teacher, jadi kita ngajar di sana dan saya ketemu sama siswa-siswa saya yang super duper romantis banget. Jadi kayak mereka tuh, misal saya udah selesai ngajar mereka nih, terus tiba-tiba di kantor saya tuh ada kayak kopi, coklat, terus mereka tulis surat, "This is for Mom Dewi" gitu. Jadi aku ngerasa kayak sweet. wow, that's really romantic, something like that. Dan juga waktu kami perpisahan gitu, mereka tuh pada yang kayak ngasih gift gitu, ngasih buku, ngasih catatan segala macam. Even mereka sampai cerita ke orang tua mereka, "That's mom, I have a new teacher in my school" gitu. Jadi kayak wow, that's really nice. I think so gitu. Yang paling berkesannya juga sama kalau di Taiwan, yang paling berkesan itu kayak alhamdulillah saya selalu ketemu sama orang-orang yang baik banget. Kayak karena saya suka travel, suka jalan-jalan gitu. Ada satu waktu di mana saya nggak tahu nih harus kemana gitu. Tapi ada yang akhirnya ini dua orang tua, maksudnya suami istri ini, mereka ngebawa saya gitu untuk sama-sama mereka gitu. Jadi itu berkesan banget sih. Ih, baik banget. Iya. Jadi di sana benar-benar disambut dengan hangat ya Kak ya. Iya, disambut hangat banget. Sopan-sopan lagi anaknya, Iya. Masya Allah. Nah Kak, seberapa penting menurut kakak networking dalam perjalanan prestasi Kak Dewi? Oke, networking itu penting banget. Makanya kalau dibilang di dalam kehidupan ini, kalau kamu nggak bisa punya banyak duit, banyak-banyaklah relasi gitu. Wow. Karena kalau dari banyak relasi kayak networking itu bisa ngaruh di kamu untuk kamu mencari informasi-informasi lebih banyak lagi gitu. Jadi misal nih kamu di suatu circle yang mungkin dia circle-nya di bidang pendidikan. Kalian ngobrol-ngobrol terus dia tawarin kayaknya it's better for you untuk ikut ini deh. Ada program ini kayaknya kamu bisa deh ngikut ini gitu. Atau kamu join di circle-circle yang memang aktifnya di lingkungan, kamu juga bakal diajak join sama mereka gitu. So that's why menurut saya penting banget sih relasi itu gitu. Karena ya itu dia, nggak apa-apa nggak banyak duit tapi banyak-banyak relasi. Iya benar. Apalagi relasi yang berkualitas. Ya harus. Makanya katanya kita tuh harus pilih-pilih teman. Nah maksudnya dalam konteks ini adalah maksudnya kita bisa milih relasi yang lebih berkualitas, yang dimana yang diuntungkan tuh nggak cuma satu pihak tapi sama-sama memberikan manfaat. Nah Kak, sekarang kita masuk di segmen games. Oke. Penasaran gamesnya nih gimana nih? Oke, aku jelasin dulu ya Kak. Oke. Nah jadi gamesnya ini aku punya satu kalimat yang harus, jadi kalimatnya ini harus kakak ceritain gitu, kakak sambung. Nah aku kasih waktu selama 10 detik. Jadi ini benar-benar harus spontan, even nggak nyambung nggak apa-apa. Yang penting dijawab dengan cepat. Oke. Ready, Kak? Yes, ready. Oke, let's get started.
Suatu hari, aku bangun tidur dan ternyata aku adalah seorang selebriti. Hal pertama yang aku lakuin adalah Akan mengecek handphone terlebih dahulu. Ya, cukup. cukup? Iya, satu kalimat aja. Oke, mantap. Kedua, ini diceritain aja ya, Kak. Oh, oke. Pokoknya Kakak ngomong apa aja selama 10 random. detik. Oke, Iya, benar. I see. Oke, kita lanjut. Aku nemuin mesin waktu. Hal pertama yang aku lakuin adalah Oke, hal yang pertama yang aku lakuin adalah tentunya traveling keliling dunia sebisa mungkin, sebanyak mungkin. Terus itu explore hutan di sana. up. Oke, keren. Lagi, kalau aku punya kekuatan super, aku bakal pakai untuk Oke, tentunya pengen buka untuk kegiatan-kegiatan yang positif, terus bermanfaat buat orang lain, berbagi, dan juga ya seperti itulah. Oke, nice. Masih Pemanasan. Oke, lanjut ya, Kak. Selanjutnya, aku lagi jalan-jalan pakai outfit super keren, tapi tiba-tiba Tiba-tiba bajunya basah kena air minum, jadi harus diganti dulu terlebih dahulu ke toilet. Oke. Cukup. Terakhir, waktu pertama kali aku keluar negeri, hal yang paling mengejutkan yang aku alami adalah Kelebihan bagasi koper, jadi harus membayar gitu. ya, itu real, Kak? Enggak. Kirain Itu random. serius itu. Oke, Kak. Nah, Kak, kalau misalnya nih ada anak muda yang merasa nggak percaya diri atau takut gagal, apa pesan Kak Dewi untuk Sobat VOB? Oke, so banyak banget dari kita yang sebenarnya itu membatasi diri kita sendiri karena ketakutan itu yang ciptain adalah pikiran kita sendiri. Nah, pesannya itu kayak gimana sih? Pertama, kamu harus yakinkan diri kamu itu jauh lebih berani dari apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu udah menanamkan itu di pikiran kamu udah berarti ngasih energi positif buat diri kamu sendiri. Nah, tapi masih nih nggak percaya diri, susah banget untuk keluar dari rasa takut itu, lingkaran takut yang kamu ciptakan sendiri. Kayak gimana? Cari relasi. Ketika kamu cari relasi, kamu mempunyai lingkungan yang positif, maka secara tidak langsung karakter kamu pun akan terbentuk di situ gitu. Jadi setiap kali kamu merasa takut, kamu merasa tidak percaya diri, dan kamu harus ingat tujuan kamu. Nggak mungkin dong kamu hidup pengennya flat-flat aja, datar-datar aja. Kita semua pasti pengen punya pencapaian yang ingin kita capai. Jadi untuk mencapai itu yang harus kamu ubah pertama kali adalah pikiran kamu gitu. Mindset Yes. is the key. Iya, Yes. benar sekali. Oke, Kak. Kak, ada saran nggak buat Sobat VOB yang pengen ikut program internasional kayak Kakak? Oke, tentunya ada dong. Jadi buat teman-teman yang ingin seperti saya atau ingin ikut kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan bisa sampai ke internasional, tentunya langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah persiapkan diri kamu. Jadi saya selalu percaya bahwa keberuntungan itu bukan semena-mena kayak kamu begitu beruntung ya, enggak. Tapi keberuntungan itu jatuh kepada mereka yang siap. Keberuntungan adalah pertemuan antara kesiapan dan juga kesempatan. Makanya kamu perlu mempersiapkan diri kamu. Kamu ingin keluar negeri, kamu harus punya modal, kamu harus bisa speak, kamu harus bisa berbicara bahasa Inggris gitu. Kamu pengen produktif, kamu ingin membantu banyak orang, berarti kamu harus ngumpulin banyak-banyak ilmu pengetahuan supaya kamu bisa berbagi sama orang lain gitu. Jadi paling penting adalah persiapin diri kamu, berani mencoba, dan jangan lupa untuk selalu berdoa, minta sama Tuhan gitu loh. Semoga apa yang ingin kalian capai itu dipermudah jalannya gitu. Jalur langit itu pasti nggak pernah gagal. Iya, Kak? benar banget. Oke, terakhir sebelum kita tutup, kata-kata hari ini Kak buat Sobat VOB. Kata-kata hari ini, oke. Jadi ini salah satu kata-kata yang saya suka banget. Burung-burung yang terbang tinggi di atas sana itu nggak pernah bawa beban apapun di sayap mereka. Sama kayak rasa takut, kekecewaan, kesedihan, jangan pernah bawa mereka terbang bersama kamu. Karena kalau kamu bawa mereka terbang sama kamu nggak akan bisa terbang lebih tinggi. Jadi anggaplah seperti burung, bahagia yang banyak, sering-sering bahagia, dan tentunya selalu senyum setiap harinya. Yeay, keren banget. Catat ya, catat. Itu kata-kata hari ini dari Kak Dewi. Oke Kak, today's podcast was totally great, totally amazing. Banyak banget insight yang bisa kita dapetin, terutama buat aku dan juga buat Sobat VOB. Thank you for coming Kak. Thank Terima you kasih sudah for having berbagi
Terutama ini pasti penting banget buat sobat-sobat VOB yang juga pengen punya experience di tingkat baik nasional dan juga internasional. Oke, aku tutup. Buat sobat VOB, terima kasih banget udah nonton podcast hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar kalian gak ketinggalan podcast-podcast selanjutnya. Aku Sofi pamit undur diri. See you.